Pemirsa, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Berdiri dalam kondisi tak utuh, Candi Songgoriti menyimpan kisah sejarah yang patut untuk disimak. Candi Songgoriti yang saat ini terlihat merupakan puncak dari candi, sedangkan badan candi masih terbenam dalam tanah. Candi Songgoriti merupakan peninggalan Mpu Sindok, raja pertama Kerajaan Medang, yang berjaya sekitar tahun 929 hingga 947 Masehi. Seperti apa pemirsa sejarah dari candi ini? Mari kita ikuti bersama. Saat berada di Candi Songgoriti, pengunjung akan menemukan sebuah keunikan dari 3 sumber mata air. Terletak di bawah candi, tepatnya pada bagian ujung candi, terdapat 3 sumber mata air dengan suhu yang berbeda. Masing-masing merupakan sumber air panas, sumber air dingin, dan sumber belerang dengan jarak yang tidak begitu jauh. Diperkirakan candi ini berdiri sekitar abad 9 hingga 10 Masehi. Legenda mengisahkan pembangunan Candi Songgoriti bermula dari keinginan Mpu Sindok untuk membangun bagi keluarga kerajaan di area pegunungan yang dekat dengan mata air. Mewujudkan keinginan tersebut, Mpu Sindok menitahkan keinginannya kepada Mpu Supo, seorang petinggi kerajaan. Mpu Supo akhirnya menemukan suatu kawasan yang sesuai dengan keinginan sang raja. Lokasi tersebut yang kini dikenal dengan kawasan wisata Songgoriti. Dengan restu Mpu Supo, pembangunan lokasi peristirahatan keluarga raja di Songgoriti pun dilakukan. Mpu Supo pun membuat bangunan sebuah candi yang dinamai Candi Supo. Candi Supo atau Candi Songgoriti masih digunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga raja. Mata air tersebut sering digunakan untuk mencuci keris bertuah milik kerajaan. Mengingat keris tersebut dianggap sebagai benda pusaka yang bertuah, sehingga mampu mengubah sumber mata air yang dingin berubah menjadi panas. Keberadaan Candi Songgoriti pertama kali dicatat pada tahun 1799 oleh seorang Belanda bernama Van Ijelstik. Wujud candi saat ini adalah hasil pemugaran pada tahun 1938 hingga 1944. Di Candi Songgoriti pernah ditemukan sejumlah pripih yang tersimpan di dalam 4 kotak batu. Pripih-pripih tersebut berbentuk cepuk perunggu, yoni perunggu, lingga emas, dan kepingan emas. Ditilik dari bentuk tulisan, Candi Songgoriti diduga dibangun pada abad ke-9 Masehi. Saat ini bangunan Candi Songgoriti sudah tidak utuh lagi. Bagian atap candi sudah tidak ada, sedangkan badan candi masih tersisa sebagian.
Reruntuhan Candi Songgoriti memiliki panjang 3,8 meter, lebar 3,7 meter, dan tinggi 2,8 meter. Dilihat dari bentuknya, gaya bangunan Candi Songgoriti lebih condong ke langgam Jawa Tengah. Batu yang digunakan adalah batu andesit. Candi Songgoriti merupakan candi Hindu. Hal ini dikuatkan oleh keberadaan Arca Agastya dan Arca Durga yang wujudnya tidak lagi utuh. Pemirsa, diduga kuat wujud Candi Songgoriti yang sesungguhnya adalah petirtaan. Bangunan utama Candi Songgoriti seakan-akan berdiri mengapung di tengah kolam. Bukit tempat Candi Songgoriti berdirinya dahulu adalah kolam penampungan air. Air kolam yang tertampung ini mengalir keluar melalui Jala Wadra. Dugaan bahwa Candi Songgoriti merupakan petirtaan didasarkan pada temuan sumber mata air yang berada di bawah candi. Ada 3 sumber mata air, yaitu air dingin, air panas, dan air belerang. Masih ada informasi lainnya untuk Anda, jangan kemana-mana, sesaat lagi Di Balik Cerita akan kembali. Masih bersama kami dalam Di Balik Cerita. Pemirsa, fungsi dari Candi Songgoriti masih belum bisa dipastikan. Diprediksi candi ini adalah tempat pemujaan atau ritual tertentu, mengingat di dalam bilik candi terdapat sumber air panas yang mengandung belerang, yang dapat menyembuhkan penyakit kulit. Sampai sekarang sumber air ini dimanfaatkan sebagai sumber air pemandian yang letaknya tidak jauh dari Candi Songgoriti. Dan bagaimana kisah kelanjutan dari Candi Songgoriti ini? Kita simak Di Balik Cerita. Pemirsa, Jala Wadra atau saluran pembuangan air adalah arca yang hampir bisa ditemukan di setiap candi. Akan tetapi Jala Wadra di Candi Songgoriti ini unik, bukan karena bentuknya, tetapi karena letaknya. Letak Jala Wadra di Candi Songgoriti seakan-akan terpisah dari bangunan utama. Bila dipandang dari jauh, Candi Songgoriti seakan berdiri di atas sebuah bukit kecil. Tepi batas bukit diperkokoh dengan susunan batu andesit. Di susunan batu andesit tersebut berjajar Jala Wadra dengan bentuk sederhana. Saat ditemukan pertama kali, kondisi candi masih berupa bebatuan yang berserakan. Baru kemudian hampir 50 tahun kemudian pada 1849, seorang arkeolog Belanda yang bernama Rich melakukan renovasi. Namun renovasi ini masih berupa pencatatan, karena renovasi besar-besaran baru dilakukan pada tahun 1921. Diduga kuat wujud Candi Songgoriti yang sesungguhnya adalah petirtaan. Bangunan utama Candi Songgoriti seakan-akan berdiri mengapung di tengah kolam. Bukit tempat Candi Songgoriti berdiri dahulunya adalah kolam penampungan air. Air kolam yang tertampung ini mengalir keluar melalui Jala Wadra. Pemirsa, walaupun Candi Songgoriti lekat dengan mitos Empu Supo, namun keberadaan komunitas pandai besi di daerah ini dahulu kala diduga benar-benar ada.
Hal lain yang turut menguatkan dugaan adalah nama-nama tempat di sekitar Songgoriti yang masih berhubungan dengan logam, seperti Ngebasan atau perajin emas dan Pandesari atau pusat pandai logam. Semakin kuatlah dugaan bahwa dahulu kala wilayah Songgoriti ini merupakan daerah para perajin logam. Keberadaan Candi Songgoriti juga pernah disinggung Prasasti Sangguran yang berangka tahun 928 Masehi. Prasasti Sangguran dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakai Pangkaya Diawawa, Raja Kerajaan Medang yang memerintah selama patihnya Mpu Sendok. Pemirsa, candi ini memiliki hal yang sangat unik. Di tengah candi terdapat sumber yang dikelilingi sumber mata air panas. Di tengah-tengahnya menyembul sumber mata air dingin. Keanehan ini konon dikarenakan kekuatan logam Mpu Sendok yang dahsyat saat dicuci, membuat sumber air yang ada bertemperatur rendah dan dingin. Sehingga lambat laun, air di sumber ini berubah menjadi panas. Jangan kemana-mana pemirsa, Di Balik Cerita akan segera kembali. Masih bersama kami dalam Di Balik Cerita. Pemirsa, tidak jauh dari Candi Songgoriti terdapat makam yang diyakini sebagai makam Mpu Supo. Warga setempat meyakini bahwa Mpu Supo lah pendiri Candi Songgoriti. Oleh sebab itulah Candi Songgoriti ini kadang disebut juga sebagai Candi Supo. Lalu apa arti dari kata Songgoriti? Inilah Di Balik Cerita. Pemirsa, nama Songgoriti berasal dari bahasa Jawa kuno dari kata dasar sangha yang berarti kelompok, rombongan, kumpulan, dan riti yang artinya logam sebangsa perunggu, kuningan. Dengan demikian, nama Songgoriti berarti timbunan logam. Di daerah sekitar Songgoriti sampai saat ini masih ditemukan nama-nama tempat seperti Kemasan atau perajin emas dan Pandesari atau pusat pandai logam. Nama ini kemungkinan berkaitan dengan sebuah prasasti yang ditemukan tak jauh dari situs candi, yaitu Sangguran yang bertarik 850 Caka atau 928 Masehi. Pemirsa, kawasan Songgoriti terkenal dengan sumber air panas yang keluar dari Candi Songgoriti. Candi Songgoriti amat berharga meskipun berlokasi di atas sumber air panas yang bergejolak dan masih memiliki aktivitas vulkanik. Namun bangunan candi dapat bertahan lebih dari 1000 tahun. Ketika manusia tidak dapat melawan alam, maka manusia memutuskan untuk bersahabat dengan alam. Inilah kearifan dari Candi Songgoriti tersebut. Masyarakat yang datang ke Songgoriti umumnya melakukan mandi air hangat. Mereka percaya air belerang yang keluar dari Candi Songgoriti mampu mengobati penyakit kulit dan penyakit lainnya.
Songgoriti merupakan candi tertua di Jawa Timur. Masa pembangunan candi belum diketahui pasti. Diduga candi ini berasal dari masa pemerintahan Pusendok, yakni masa perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Dilihat dari arsitekturnya, candi ini mempunyai hiasan berlanggam Jawa Tengah. Bangunan candi yang tersisa dan masih dapat dilihat sekarang adalah kaki candi, dan sebagian tubuh candi yang terbuat dari batu andesit. Pondasi candi terbuat dari batu bata. Ukuran candi relatif kecil, hanya 14,36 kali 10 meter, dengan tinggi 2,44 meter. Pada tubuh candi terdapat relung-relung atau cerukan untuk tempat berdirinya arca. Relung sebelah timur merupakan tempat arca Ganesha, tapi arcanya tinggal sebagian, yaitu bagian perut dan kaki. Relung sebelah utara arcanya sudah hilang, sedangkan relung sebelah barat arcanya sudah tidak lagi menempel, tapi masih berada di lingkungan candi. Arca ini merupakan arca Agastya, wujud lain dari Dewa Siwa. Karena arca-arca tersebut, maka Candi Songgoriti dikatakan bersifat Hindu dan aliran Siwa. Pada bagian tengah candi terdapat lubang sampai di dasar candi yang berisi air. Pada sisi timur candi terdapat sumber air panas yang berwarna kuning. Ini tandanya air tersebut mengandung belerang yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanik. Diketahui candi ini banyak menyimpan peninggalan agung. Di dalam tanah dekat dasar candi ditemukan 4 peti batu yang berisikan lingga dan emas, yoni dan perunggu, serta mata uang dan kepingan emas yang bertuliskan nama dewa-dewa. Candi Songgoriti juga menyimpan keunikan lain, yakni sumber air dingin Pasanggiri. Air itu menyembul di tengah-tengah bangunan candi dan kolam kecil berukuran 75 cm x 75 cm dikelilingi sumber air panas. Sangat unik dan sulit dimengerti, candi yang dikelilingi sumber mata air panas, di tengah-tengahnya memancar sumber mata air dingin. Pemirsa, Songgoriti adalah candi tertua di Jawa Timur yang diduga berasal dari masa pemerintahan Pusendok, yakni sekitar abad ke-9 sampai 10 Masehi, ketika perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dahulu lokasi candi ini merupakan kawah dari gunung berapi yang mengeluarkan air panas, yang akhirnya datang lampu supo yang membangun candi di atas kawah tersebut, sehingga airnya tidak mengalir kemana-mana. Sebuah keunikan dari Candi Songgoriti yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Marilah kita terus jaga dan rawat peninggalan bersejarah bangsa ini. Sampai jumpa di balik cerita episode berikutnya.